إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari duduknya kita di dalam masjid ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wali-wali murid, santri dan santriwati Bakkah ya, murid-murid Bakkah ya, yang senantiasa dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu dengan judul memberikan waktu yang berkualitas untuk anak-anak kita. Tentulah sebuah nikmat yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa bagi seorang muslim ketika dia diberikan anak, dianugerahi seorang keturunan. Karena tidak ada manusia yang di muka bumi ini kecuali hampir semua orang mendambakan memiliki anak-anak. Dan tidak ada orang tua di muka bumi ini pastilah menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Dan tidak ada orang yang di muka bumi ini kecuali dia ingin anaknya senantiasa mendoakan kepadanya. Ketika dia meninggal, anaknya berdoa mengangkat tangan. Di sepertiga malam, anaknya meneteskan air matanya untuk mendoakan kedua orang tuanya. Pastilah semua orang tua menginginkan anaknya semacam ini. Dan ini tidak ada yang berselisih dalam masalah ini. Tetapi kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak itu bagi orang tuanya dengan berbagai macam. Kadang-kadang Allah posisikan anak tersebut, Allah jadikan bahwasanya anak tersebut perhiasan dunia. Makanya kata Allah, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak keturunan itu perhiasan dunia. Kadang-kadang Allah posisikan juga anak tersebut sebagai mata hati, ya, pelipur hati, pelipur darah, penyejuk hati, penyejuk pandangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu a'yun. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami qurratu a'yun, penyejuk hati-hati kami, penyejuk mata-mata kami. Dan kadang-kadang di dalam hadis Nabi SAW menggambarkan anak tersebut adalah seorang anak yang bisa mengangkat derajat orangnya tuanya di surga. Disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, ada seseorang Allah masukkan dia ke dalam surga yang tinggi. Orang ini mengatakan, Ya Rabb, anna li hadza? Wahai Tuhanku, dari mana kedudukan yang tinggi semacam ini? Dia merasa amalnya sedikit di dunia. Kok bisa diganjar dengan ganjaran yang begitu tinggi? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hadza bistighfari waladika lak. Ini akibat anakmu yang senantiasa memintakan ampun kepadamu. Tetapi subhanallah, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menggambarkan anak ini sebagai fitnah kepada orang tuanya. Selain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan anak tersebut sebagai penyejuk hati, selain Allah gambarkan anak tersebut sebagai perhiasan dunia, kadang-kadang Allah gambarkan anak tersebut sebagai fitnah bagi orang tuanya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, dan ketahuilah sesungguhnya harta kalian
dan anak-anak kalian itu adalah fitnah bagi kalian. Dan kadang-kadang pula Allah gambarkan anak tersebut menjadi musuh bagi orang tuanya. Allah gambarkan anak tersebut menjadi musuh bagi orang tuanya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Maka hati-hatilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan gambaran potret yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka tidak ada, saya yakin, tidak ada orang tua menginginkan anaknya sebagai fitnah baginya. Tidak ada orang tua menginginkan anaknya sebagai musuh di dalam kehidupannya. Dan semua kita tentulah menginginkan anak kita menjadi anak yang sebagai penyejuk hati. Tentulah semua kita menginginkan anak kita yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga akibat anak kita yang senantiasa memintakan ampun kepada kita. Dan tentulah kita menginginkan anak kita itu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Jika mati anak Adam, kata Nabi SAW, terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Kata Nabi SAW, illa min sadaqatin jariyatin, kecuali sedekah jariah yang terus mengalir, maka ini akan dapatkan pahalanya terus menerus sampai dia meninggal. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, diajarkan oleh orang lain setelah Anda mengajarkannya. Kemudian kata Nabi SAW, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Tentulah kita ingin anak kita semacam ini. Tetapi fakta yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, tidak semua anak semacam itu. Ada anak yang Allah jadikan fitnah bagi orang tuanya, ada anak yang Allah jadikan musuh bagi kedua orang tuanya, dan ada anak yang Allah jadikan anaknya menjadi anak yang soleh, penyejuk hati kedua orang tuanya. Tentulah perjuangan untuk menjadikan anak ini menjadi anak yang soleh, menjadikan anak yang berbakti kepada dua orang tuanya, tentulah tidak mudah. Tentulah tidak mudah. Maka seorang muslim butuh dia melakukan perjuangan, usaha keras dalam mewujudkan sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, seorang anak yang menjadikan anak tersebut menjadi anak soleh. Kenapa sih kita ini harus memiliki anak yang soleh? Karena Bapak Ibu, anak tersebut aset yang paling berharga, aset yang tidak bisa Anda nilai dengan uang, aset yang tidak bisa Anda nilai dengan harta. Sering saya sebutkan dalam ceramah saya, boleh orang itu rugi di dalam berbisnis, silahkan orang dia berbisnis gagal, silahkan seorang itu fakir dia, ya, tidak punya harta di dalam masalah dunia, silakan, tidak ada masalah. Atau sering orang itu gagal dalam berbisnis, tidak ada masalah. Itu masalah dunia, itu masalah sepele. Tapi jangan seorang tersebut gagal di dalam mendidik anaknya. Jangan seorang tersebut rugi, hancur dalam mendidik anaknya. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak inilah aset Anda yang paling berharga, yang selalu ingat kepada Anda ketika Anda meninggal. Dikatakan oleh para ulama, yang ingat pada seseorang itu ketika dia sudah meninggal itu cuma 3 orang, ya. Ayah dan ibu, ya, istri dan anak. Tetapi yang senantiasa akan ingat kepada Anda adalah anak Anda. Karena ayah dan ibu itu biasanya kalau orang itu meninggal, orang itu ya meninggal, biasanya ayah dan ibunya lebih duluan meninggal, ya. Biasanya ayah dan ibu kita itu lebih dahulu meninggal daripada kita. Orang tua kita itu biasanya lebih dahulu meninggal daripada kita. Yang tersisa apa? Istri dan anak. Istri, suami meninggal, ya. Kemudian istri tersebut memiliki harta atau istrinya cantik, pasti akan dikejar orang. Ketika dia bersuami, dia akan lupa terhadap suaminya yang lama. Sebaliknya seperti itu. Seorang istri meninggal, maka sang suami, ya, pasti dia akan mencari istri yang lain. Itu pada umumnya. Pasti dia akan lupa terhadap istrinya yang lama.
karena dia akan disibukkan dengan istrinya yang baru. Maka yang tersisa itu adalah cuma anak. Yang tersisa itu adalah cuma anak. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, kata Nabi SAW, amal jariyah yang tidak terputus apa? Waladin salihin yad'ulahu. Yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Karena inilah aset kita yang sebenarnya. Istri itu bisa melupakan, suami bisa melupakan, ya. Mungkin dia di awal-awal dia mendoakan istrinya. Setelah dia berumah tangga yang baru atau suaminya berumah tangga baru, maka dia akan lupa. Tetapi anak ini tidak akan pernah lupa dia ketika anak tersebut menjadi anak yang soleh. Makanya Nabi SAW mengatakan di sini bukan suami yang soleh, kata Nabi SAW, amal jariyah tersebut, ya. Bukan istri yang soleh, bukan. Tapi Nabi mengatakan waladin salihin yad'ulahu, yaitu anak soleh yang mendoakan kepada dua orang tuanya. Maka anak itu adalah aset yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, kita harus tahu usia kita ini terbatas. Hidup kita di dunia ini terbatas. Paling usia kita 60, 70, maka 70 itu sudah berkah, ya. Ya. Maka rata-rata orang, kata Nabi SAW, itu meninggal, ya, pada usia 60, ya, 60 sampai 70. Maka umur kita ini terbatas. Dan masuk surga itu Bapak Ibu butuh amalan yang luar biasa, amalan yang ekstra. Seseorang harus memiliki amalan yang begitu banyak agar dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menjadikan amalan kita begitu banyak adalah anak kita. Adalah anak kita. Kenapa? Karena anak yang soleh, semua ibadahnya, semua amal soleh yang dia kerjakan, dia sholat, dia puasa, dia bersedekah, dia beribadah, semua amal soleh yang dia kerjakan itu mengalir kepada Anda. Jika Anda subhanallah memiliki 5 orang anak, 5 kelima-limanya adalah anak yang solehah, berapa pahala yang Anda dapatkan? Berapa pahala yang mengalir kepada Anda? Makanya kenapa disuruh di dalam Islam, ya, di dalam Islam kata Nabi, fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Kenapa kata Nabi SAW, saya bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat, ya. Semakin banyak anak Anda, semakin tinggi derajat Anda di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena anak tersebut bekerja, ibadahnya semuanya kembali kepada Anda. Makanya nih rugi bisi anak sikong. Ya. Makanya di dalam Islam umur kita ini terbatas dan kita harus realistis. Kita ini jarang hidupnya itu, kita tidak mendahului takdir. Jarang orang hidup di atas 100 tahun, ya. Maka kita butuh amalan yang banyak. Di antara membantu amalan kita yang begitu banyak adalah anak yang soleh. Makanya dalam agama Islam sangat perhatian, ya. Allah Subhanahu wa taala menekankan terhadap seseorang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang tua sadar bahwasanya mendidik anak, mengajari anak, memahamkan kepada anak dalam perkara ilmu agama merupakan kewajiban orang tua, merupakan kewajiban seorang ayah, ataupun merupakan kewajiban seorang ibu. Maka ini harus disadari oleh setiap orang tua. Jangan sebagian orang tua beranggapan kewajiban mendidik anak, kewajiban mendidik anak laki-laki ataupun anak-anak perempuan bukan tanggung jawab ibunya, bukan tanggung jawab ayahnya, ini tanggung jawab guru-guru di sekolah. Ya, ini tanggung jawab. Nah, ini parah ini. Ya, kalau orang memiliki gambaran bahwasanya mendidik anak itu ada tanggung jawab orang tuanya di sekolah, ini keliru. Ini salah besar. Karena tanggung jawab mendidik anak ini ada tanggung jawab setiap orang tua. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka setiap orang tua wajib dia bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. Ada sebagian orang tua mengatakan, Ustadz, hidayah kan di tangan Allah. Nah, anak ulun sudah kayak ini, kada kawapang sudah takdirnya kayak ini. Ini keliru besar. Ya. Betul, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam Islam, hidayah itu ada 2 macam. Ada namanya hidayah itu taufik, dan itu haknya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang ini beriman, menjadikan orang ini kafir.
menjadikan orang ini bertakwa, menjadikan orang ini bermaksiat. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu hidayah yang semua manusia bisa mengusahakan, yang disebut dengan hidayatul irsyad. Memberikan petunjuk kepada orang kepada jalan kebaikan. Maka ini kewajiban bagi setiap orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa innaka la tahdi ila shiratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, engkau bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Maka seorang orang tua, seorang ibu, seorang ayah wajib dia mengusahakan memberikan petunjuk kebaikan kepada anak-anaknya. Di antara petunjuk kebaikan kepada anak adalah orang tua meluangkan waktunya untuk mendidik anaknya. Meluangkan waktunya untuk mengurusi anak-anaknya. Jangan orang tua disibukkan dengan perkara dunia, dia lupa mendidik anaknya. Dan ini merupakan khianat. Makanya ada seorang penyair mengatakan, kadang-kadang kebanyakan anak itu orang tuanya hidup di dunia ini, tetapi dia menjadi anak yang yatim. Menjadi anak yang yatim. Kenapa? Karena disebutkan oleh orang Arab, kadang-kadang yatim itu bukan orang kehilangan ayahnya saja, ya. Tetapi kadang-kadang diartikan yatim itu adalah seorang anak yang ditelantarkan. Bapaknya sibuk dengan bekerja, ibunya sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Tidak ada waktu untuk mendidik anaknya. Ini pada hakikatnya anak ini adalah anak yang yatim. Orang tuanya ada secara fisik, tapi hakikatnya tidak ada. Tidak pernah menoleh terhadap anaknya, tidak pernah mengurus kepada anak-anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala kecam, ya Allah kecam orang tua semacam ini. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka ar-rizqa nahnu narzukuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan kepada keluargamu, perintahkan kepada istrimu dan keluargamu, anak-anakmu, bis-shalah, untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar di atasnya. Bersabar dalam memerintahkan kepada orang, kepada anak, kepada istri untuk melaksanakan salat. La nas'aluka rizqa. Kata Allah, aku tidak meminta kepada kamu untuk rezeki. Allah kata, la nas'aluka rizqa, kami tidak memintamu untuk mencari rezeki, tidak. Nahnu narzukuka, kata Allah, kami akan memberikan rezeki kepadamu. Ini sindiran bagi Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang disibukkan mencari nafkah. Menelepon saja dia tidak bisa menanyakan kepada istrinya bagaimana anak, sudah sholat apa tidak. Menelepon saja dia tidak bisa menanyakan tentang ibadah yang dikerjakan anaknya di rumah. Maka harus orang tua memiliki perasaan, mengetahui bahwasanya mereka memiliki mas'uliyah, rasa tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang terbesar yang pertama kali dimiliki oleh seorang ayah. Maka seorang ayah, dia bertanggung jawab, tanggung jawab pertama di tangannya, karena dialah tulang punggung rumah tangga. Dialah yang mengatur dalam kehidupan rumah tangga. Seorang ayahlah, dialah yang mengatur istrinya. Seorang ayahlah dia yang mengatur anak-anaknya. Maka kewajiban yang pertama yang harus memiliki tanggung jawab ini adalah seorang ayah. Karena dengan dialah dia yang mengatur anaknya, dia yang mengatur istrinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian, kata Nabi SAW, bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Maka seorang suami, dia pemimpin di dalam rumah tangga. Maka dia bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Dan kata Nabi SAW, kafa bil mar'i isman ayyudhayya man yaqut. Kata Nabi SAW, cukuplah sebuah dosa bagi seseorang yang meninggalkan, mentelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Tidak pernah ayahnya datang, tidak pernah menanyakan bagaimana pendidikan anaknya, tidak pernah dia mengkhususkan waktu untuk mendidik anaknya, tidak pernah dia menanyakan kepada istrinya bagaimana sholat anaknya. Maka kata Nabi SAW, cukuplah itu sebuah dosa orang yang mentelantarkan anak-anaknya. Untuk apa? Anda menginginkan anak Anda menjadi sukses, memiliki harta yang banyak,
ya, menjadi orang yang sukses. Tapi dia lupa untuk mendoakan Anda. Tapi dia tidak pernah mengingat Anda di dalam doanya untuk apa? Makanya seorang ayah harus dia memiliki peranan penting. Dan jangan bakhil. Dan jangan bakhil seorang ayah mengeluarkan uang untuk mendidik anaknya. Kalau dia tidak bisa secara langsung meluangkan waktu untuk mendidik anaknya, maka dia jangan bakhil dalam mengeluarkan biaya untuk mendidik anaknya. Kadang-kadang sebagian orang tua itu berhitung, ya, sangat berhitung, ya, mendidik anaknya. Dan ini merupakan sebuah amal jariyah, sebuah pahala. Ketika Anda mengeluarkan uang untuk mendidik anak Anda carikan gurunya, Anda carikan guru lesnya. Ketika dia tidak bisa mengaji, Anda tidak bisa mengajar mengaji, kemudian Anda carikan gurunya untuk mengajar mengaji. Ketika Anda tidak bisa mengajarkan dia ilmu agama, kemudian Anda carikan gurunya untuk mengajar ilmu agama. Maka walaupun tidak Anda secara langsung mengajarkannya, tetapi Anda sebab anak tersebut mendapatkan ilmu, sebab anak tersebut dia bisa mengaji, sebab anak tersebut paham terhadap agama, Anda mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bakhil dalam perkara agama? Kenapa kita harus bakhil dalam mendapatkan aset yang luar biasa? Kadang-kadang orang menanam puluhan juta bahkan ratusan juta investasi di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah bisnis, dan dia ketika dia melihat untungannya secara kalkulator pasti beruntung, pasti berhasil, tidak ragu-ragu menanamkan modal di sana. Kenapa dalam perkara semacam ini ragu? Kenapa dalam perkara semacam ini bakhil kadang-kadang sebagian orang tua untuk mendidik anak-anaknya? Maka carikanlah anak-anak Anda guru-guru yang terbaik. Carikanlah anak Anda pendidik-pendidik yang handal, sehingga dia menjadi anak yang tumbuh beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, pendidikan yang terbesar setelah orang tua adalah ibu. Ada seorang wanita. Bahkan wanita seorang ibu adalah faktor penentu sang anak tersebut. Karena kehidupan anak itu lebih banyak pada ibunya. Kehidupan anak itu lebih banyak kepada ibunya. Karena biasanya para suami itu bekerja di luar, sehingga waktunya banyak habis di luar. Dan yang paling banyak hidup bersama anak itu adalah seorang ibu. Bahkan kata para ulama, ya, kadang-kadang faktor terbesar menjadikan anak ini menjadi anak yang saleh, menjadikan anak yang bertakwa adalah ibunya. Dan kadang-kadang faktor terbesar menjadikan anak ini menjadi anak yang durhaka, menjadi anak yang tidak taat kepada Allah adalah ibunya. Anda pernah dengar cerita Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya. Kalau Anda tilik Nabi Ibrahim alaihissalam, sepanjang hidupnya beliau meninggalkan anaknya. Ya. Ismail ketika lahir di Mekah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian agak besar sedikit, usia 9 tahun atau usia 8 tahun, Nabi Ibrahim datang lagi menjenguk Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ditinggalkan lagi oleh Nabi Ibrahim. Kemudian tidak berapa lama setelah Nabi Ibrahim ya besar menikah, datang lagi. Dikatakan oleh ahli sejarah, Nabi Ibrahim itu bertemu dengan Nabi Ismail dalam hidupnya 4 atau 5 kali. Tetapi subhanallah, anak beliau menjadi seorang apa? Menjadi seorang rasul. Menjadi seorang rasul. Sebaliknya, kalau Anda lihat cerita Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun beliau berdakwah. Berdakwah 950 tahun. Tidak ada nabi yang luar biasa kecuali Nabi Nuh alaihissalam. Begitu sabarnya beliau berdakwah. 950 tahun beliau berdakwah. Tetapi anak beliau menjadi siapa? Menjadi orang apa? Menjadi orang kafir. Nabi Nuh mengatakan, qala ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ketika anaknya berkunjung di lautan mau tenggelam, wahai anakku, kata Nabi Nuh alaihi salam, wahai anandaku, naik di kapal, jangan bersama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, aku akan berlindung, aku akan naik ke gunung sehingga aku terhindar dari apa? Banjir ini. Dia tidak mau, dia kafir. Tidak mau. Akhirnya pun anaknya tenggelam menjadi anak yang kafir. Kalau kita Bapak Ibu memikirkan logika, kalau kita mikir logika ke kita, seharusnya yang menjadi nabi itu anaknya siapa? Anaknya siapa seharusnya? Anaknya Nabi Nuh kalau kita pakai akal kita. Karena Nabi Nuh luar biasa, 950 tahun beliau berdakwah, tetapi anak beliau apa?
menjadi seorang kafir. Dan seharusnya yang menjadi nabi, menjadi orang yang tidak menjadi seorang nabi adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa sepanjang hidupnya bapaknya meninggalkannya? Tetapi tahukah Anda apa rahasianya? Adalah ibunya. Adalah ibunya. Istri Nabi Ibrahim siapa? Hajar alaihissalam. Wanita salehah, wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi anak yang menjadi seorang nabi. Dan istri Nabi Nuh alaihissalam siapa? Wanita kafir. Wanita yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sehebat apapun Nabi Nuh alaihissalam, tetapi anak itu hidup dengan ibunya. Hidup dengan ibunya. Maka sang ibu memiliki peranan yang penting di dalam mendidik anak. Oleh karena itu kalau Anda lihat ya, para ulama-ulama terdahulu, maka yang Anda lihat kesuksesan di belakang mereka adalah ibunya. Anda bisa cek semua imam 4. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau menjadi imam yang besar, ibunya. Ibunya sangat perhatian di dalam majelis ilmu. Imam Malik ya dipakaikan oleh ibunya sorban ya untuk hadir di majelis ilmu dengan penampilan yang begitu rapi. Imam Ahmad bin Hambal ya dibawakan oleh ibunya pagi-pagi subuh dibawakan ke masjid untuk belajar ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala usia beliau 2 tahun abinya sudah tidak ada. Ibunya yang mendidiknya menjadi orang yang luar biasa. Maka peranan yang begitu besar setelah seorang ayah ada seorang ibu. Maka setiap orang tua itu harus memiliki rasa tanggung jawab bersama-sama dalam mendidik seorang anak, dalam mendidik buah hatinya. Berikut saya akan sebutkan ya beberapa ya adab-adab atau beberapa hal yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana seharusnya orang tua itu meluangkan waktunya untuk anak-anaknya. Seperti apa sih kita sebagai orang tua meluangkan waktu untuk anak-anak kita? Sebelum saya masuk kepada poin tersebut, maka hal yang pertama harus disadari oleh setiap orang tua, anak itu akan menjadi baik ketika orang tuanya baik. Anak itu menjadi anak yang bertakwa kepada Allah, menjadi anak yang soleh ketika orang tuanya soleh. Saya berbicara secara umum semacam itu. Mungkin Ustaz adalah kadang-kadang anak itu orang tuanya kada bagus, anaknya bagus, ada juga. Ya. Adalah kadang-kadang orang tua itu misalnya orang tuanya preman, anaknya menjadi bagus, ada juga. Tetapi secara umum, secara fitrah, secara umum, anak itu menjadi anak yang baik kalau orang tuanya baik. Anak itu menjadi anak yang soleh kalau kedua orang tuanya orang tua yang soleh. Sebaliknya, anak itu menjadi anak yang tidak baik ketika orang tuanya tidak baik. Anak itu menjadi anak yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kedua orang tuanya bermaksiat. Maka hal yang pertama, sebelum kita meluangkan waktu untuk anak kita dulu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil ini sangat jelas ya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara ya tentang cerita Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam. Pada saat itu ya Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam datang ke sebuah perkampungan untuk dijamu. Subhanallah, di kampung ini tidak dijamu ya. Ini 2 orang nabi tidak dijamu ya. Ini biasa ya, zaman dulu ya. Ini bayangkan datang di sebuah kampung tidak dijamu. Akhirnya kemudian Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam pun melihat di kampung tersebut ada pohon yang miring. Akhirnya dikembalikan ya, diluruskan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Kemudian kata Nabi Musa, wahai Nabi Khadir, ambil harta dari usahamu ini ya, ambil bagian karena usahamu untuk meluruskan pohon yang mau jatuh tersebut. Kemudian kata Nabi Khadir alaihissalam, wa ammal jidar fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Kata Nabi Khadir alaihissalam, sesungguhnya adapun jidar, tembok yang mau jatuh tersebut ya, saya ratakan kembali, saya uruskan kembali karena di situ ada tanda untuk peninggalan harta bagi kedua anak yatim di kampung tersebut. Itu tandanya bahwasanya di bawah tembok tersebut, di bawah pohon tersebut itu ada harta bagi anak yatim. Di akhir ayat Allah sebutkan apa? Wa kana abuhuma salihah. Ini yang paling penting. Wa kana abuhuma salihah. Dan sesungguhnya
Kedua, orang tua anak yatim ini adalah orang tua yang soleh. Akibat kesolehan kedua orang tuanya, harta ayahnya, peninggalan ayahnya Allah jaga. Allah jaga sampai kepada anak-anaknya. Yang menarik, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan, sebagian mufassirin menyebutkan, ini bukan orang tuanya langsung, bukan orang tua anak yatim ini langsung, tetapi siapa? Abu Sabi', kakeknya yang ketujuh. Akibat kesolehan kakeknya yang ketujuh, Allah jaga hartanya sampai kepada anak cucu-cucunya. Subhanallah. Maka kesolehan Anda itu tidak hanya berdampak kepada Anda, kepada anak Anda, tapi berdampak kepada keturunan Anda. Maka ini penting, ya. Maka anak itu akan mewarisi kesolehan orang tuanya. Dan ini Allah buktikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Kata Nabi SAW, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Disebutkan oleh para ulama, orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah, Allah jaga anaknya, Allah jaga istrinya, Allah jaga hartanya, dan Allah jaga agamanya. Maka Anda kada perlu ya sibuk-sibuk mencari rumah atau mencari satpam, ya, menjaga rumah, sibuk-sibuk memikirkan masa depan anak Anda. Yang penting Anda menjadi orang yang bertakwa, Anda menjadi orang yang saleh, Allah yang akan menjaganya. Allah, siapa penjagaan yang lebih hebat daripada penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Penjagaan yang paling hebat adalah penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga semua yang Anda takutkan, harta Anda. Bukankah kita kadang-kadang mencari harta begitu banyak, takut masa depan istri kita, takut masa depan anak kita. Anda bertakwa, Allah jaga harta Anda, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bertakwa, Allah jaga anak dan istri Anda. Maka hal yang pertama, sebelum seorang meluangkan waktu atau kiat-kiat dalam meluangkan waktu untuk anak, maka hendaknya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, hal yang terpenting juga yang sering banyak dilupakan oleh orang-orang adalah sering-sering banyak berdoa. Banyak-banyak mendoakan kepada anak, ya. Karena mungkin ya di antara kita kadang-kadang berdoa, tetapi mungkin ada sebahagian itu berdoanya mungkin tidak dengan khusyuk, ya. Kadang-kadang semacam ritual biasa, ya. Kadang kan doanya tidak penuh dengan kekhusyuan, tidak butuh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjawab doa dari min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Maka serius dalam berdoa, betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perlu Anda meneteskan air mata Anda di hadapan Allah, Anda tampakkan kehinaan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah senang kepada hamba yang menghinakan diri di hadapannya. Kadang-kadang sebagian orang membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kemudian Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, semacam itu, tanpa dia resapi, tanpa dia renungi, tanpa dia pahami maknanya, semacam ritual begitu saja. Maka jangan, ya. Maka seseorang betul-betul ketika dia meminta kepada Allah, memintalah dengan hati yang khusyuk, memintalah kepada Allah dengan penuh kehinaan. Dan ini berdoa semacam ini bukan kita saja, dan ini doa para nabi-nabi. Kalau Anda perhatikan para nabi-nabi semuanya minta apa? Menjadikan anak-anak dan cucunya menjadi anak yang saleh. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, semuanya mereka meminta apa? Agar keturunan mereka menjadi keturunan yang saleh. Dan doanya para nabi penuh dengan kekhusyuan. Maka seseorang ketika dia meminta kepada Allah, mintalah dengan penuh kekhusyuan. Jangan sekedar habis duduk di antara dua azan berdoa, ya Allah jadikan anak-anak yang saleh, tapi hatinya lalai, tidak betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Di antara ya bentuk ya rasa tanggung jawab kepada orang tua kepada seorang anak ya adalah orang tua berusaha mengajarkan akidah kepada anak tersebut, ya. Memahamkan kepada anak tersebut nilai-nilai akidah. Apa yang dimaksud dengan nilai akidah? Seorang orang tua ya wajib dia mengajarkan kepada anaknya perihal tauhid, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan kepada anaknya tentang bahaya kesyirikan, menjelaskan kepada anaknya tentang syirik itu adalah suatu dosa yang sangat zalim,
merupakan perbuatan zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap anak itu fitrah, dia atas fitrah, dan setiap anak pastilah benci terhadap kesyirikan. Ketika Anda ajarkan kepada anak Anda pahamkan kepada anak Anda bahwasanya Allah itu tidak boleh disekutukan, kita hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menanamkan, mendoktrin kepada anak tersebut tentang bahaya kesyirikan, maka anak tersebut dia akan benci dengan kesyirikan. Karena anak tersebut dia ala fitrah, pastilah dia akan benci terhadap kesyirikan. Maka orang tua ya wajib ya dia mengajarkan kepada anaknya tentang masalah perkara iman, perkara akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dipahamkan kepada anak tersebut ya tentang perkara surga dan neraka. Sehingga ketika dia beramal, dia terdorong bahwasanya dia ingin menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pahamkan kepada anak tersebut tentang dahsyatnya siksa neraka. Sehingga ketika dia berbuat salah, dia takut tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan anak itu dia akan mengerti. Dia akan paham walaupun dia kecil. Pasti dia akan paham tentang masalah surga dan neraka. Maka di sini kewajiban orang tua, wajib orang tua memahamkan kepada anaknya tentang dia harus berharap ketika dia beribadah, dia mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat maksiat, maka dia akan diancam dengan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib dipahamkan kepada anak-anak tersebut. Kemudian juga dan mengajarkan kepada anak tersebut dengan cara doktrin, ya. Dan itu harus didoktrin. Anak tersebut harus didoktrin sehingga terpatri di dalam hatinya, di dalam jiwanya tauhid kepada Allah. Terpatri di dalam jiwanya bahwasanya dia berhidup hanya beribadah kepada Allah dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ditanamkan kepada anak tersebut ya tentang masalah-masalah jin ya, karena seringkali ya kadang-kadang sebagian anak tersebut ditakut-takuti oleh orang tuanya. Hayu ada hantulah ya misalnya macam itu. Kan sering ya orang-orang tua menakuti anak-anaknya. Padahal ini sebetulnya cara yang salah. Dan sebaliknya kita harus menjelaskan kepada anak tersebut ya bahwasanya jin itu adalah makhluk yang paling lemah. Ya makhluk yang paling lemah, dan yang paling kuat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah makhluk yang paling lemah, sehingga anak tersebut tidak memiliki ketakutan ya ketika dia disuguhkan dengan hal-hal yang semacam ini. Dan juga perlu ya dijelaskan kepada anak tersebut tentang masalah takdir ya, karena tidak semua orang tua itu kedudukan sosialnya sama. Ada orang tua memiliki kemampuan yang lebih, ada orang tua yang kemampuannya pas-pasan, ada orang yang tua di bawah demikian. Maka ditanamkan kepada anak tersebut ya tentang perkara takdir, sehingga dia mengetahui ketika ayahnya tidak bisa memberikan sesuatu, jelaskan kepada anak tersebut tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa mengerti, sehingga dia bisa memahami, sehingga dia tidak menghukumi bapaknya ini adalah bapak yang bakhil, dia tidak menghukumi bapaknya ini adalah bapak yang pelit ya, karena dia mengerti tentang masalah takdir ya. Dan juga dipahamkan kepada anak tersebut tentang masalah solat ya, diajari anak tersebut tentang perkara solat, karena Nabi SAW mengatakan muru awladakum bis salah wahum sab'a sinin. Kata Nabi SAW, suruhlah anakmu tersebut salat sedangkan dia usianya 7 tahun. Wadribuhum bi asri sinin, dan pukullah dia ketika usianya 10 tahun kalau seandainya dia tidak mau salat. Maka orang tua berusaha dia mengajak anaknya untuk sholat. Ulun teteh sudah mengajak anak ulun sembahyang, jaga anak ulun berhujjah. Hendak ulun pukul kaduani ulun pukul, kejinya abah kaduani kad boleh memukul, ulun masih belum 10 tahun. Dan itu kadang-kadang anak demikian, kadang-kadang anak-anak diajarin hadis-hadis semacam ini, kadang-kadang dia balik sekolah, ayo sembahyang, amun kada sembahyang abah pukul nah kada boleh pin mukul ulun bae. Ulun masih 8 tahun. Kan kadang-kadang anak semacam itu berhujjah kepada orang tuanya. Nah, orang tua jangan mau kalah sama anak ya. Kadang-kadang anak-anak itu diakal-akali sedikit kada masalah ya. Sembahyang nah. Nanti di wadah Ustadz Imat hendak memberi permen misalnya. Suruh Ustadz Imatnya memberi permen kan semacam itu ya. Walaupun keluar uang sedikit misalnya. Nah, ke wadah Ustadz Imat dulu kita nah mau ambil hadiah misalnya, atau ke sekolahan bakal mau ambil hadiah. Mungkin kasih ya. Salah satu ustadz memberikan hadiah kepada anak, sebelum mau ambil hadiah kita sembahyang dulu nak waktu zuhur nah. Sembahyang dulu kita nah, hanya mengambil hadiah. Semacam itu ya. Orang tua juga harus cerdas. Ya, harus juga bisa ya menggiring anaknya tersebut kepada perkara kebaikan. Kemudian yang kedua, di dalam Islam
ya, seorang orang tua juga harus menumbuhkan sifat adil kepada anak. Menumbuhkan rasa sifat adil kepada anak-anak. Karena perbuatan adil ini sangat berpengaruh kepada sang anak-anak. Ketika Anda memiliki anak ya, lebih dari 1, 3, 4, maka Anda harus adil terhadap anak-anak Anda. Nabi SAW ya, pernah pada suatu hari pada zaman Nabi ada seorang sahabat bernama Bashir. Seorang sahabat bernama Bashir. Bashir ini seorang sahabat Nabi SAW. Dia memiliki banyak istri. Kemudian beliau mengasih Nu'man kebun kurma. Mengasih kebun kurma kepada anak beliau bernama Nu'man. Yang lain anak-anaknya yang lain tidak dikasih. Kemudian istrinya, istri Bashir ini menyuruh Bashir ini untuk pergi kepada Nabi SAW sebagai Nabi menjadi saksi bahwasanya kebun itu dikasihkan kepada Nu'man, sehingga tidak komplain lagi nanti istri-istri lain dan anak-anak yang lain. Kemudian Nu'man, Bashir ini pun pergi kepada Nabi SAW. Kemudian kata Bashir, ya Rasulullah, ini kebun saya kasihkan kepada anak saya Nu'man. Kemudian kata Nabi SAW, akul waladin nahata misla nahata lin Nu'man. Kata Nabi SAW, apakah semua anakmu engkau kasih kebun kurma sebagaimana engkau kasih Nu'man? Kata orang ini, tidak. Tidak wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, la ala ushidu dzur. Saya tidak mau bersaksi terhadap perkara dusta, terhadap perkara kezaliman. Saya tidak mau, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi pun bertanya kepada Nu'man, ayasurruka ayakunu fil birri sawa. Maukah engkau, kata Nu'man, anak-anakmu ini semuanya agar dia sama dalam berbakti kepadamu? Tidakkah engkau senang, kata Nabi SAW, agar semua anakmu ini berbakti kepadamu? Kata Nu'man, iya wahai Rasulullah. Maka aidilu baina auladikum. Berakulah adil, kata Nabi SAW, kepada anak-anak engkau. Kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf, anak tersebut kadang-kadang dia bisa jadi dia tumbuh sifat nakalnya, tumbuh sifat kecemburuan dia akibat dia melihat orang tuanya tidak adil kepadanya. Kenapa yang itu aja ditukarakan ulun kada ditukarakan? Kadang-kadang dia melakukan tindakan-tindakan yang nakal, dia cemburu. Kadang-kadang bisa jadi sampai dewasa, ya, bisa jadi sampai dewasa terjadi perselisihan, percekcokan antara saudara akibat orang tuanya dulunya tidak berlaku adil kepada mereka. Ya, maka berlaku adil kepada anak ini harus. Ketika satu anak dicium maka semua anak dicium. Ketika satu anak digendong maka semua anaknya pun digendong. Jangan seseorang tidak berlaku adil kepada anaknya. Ketika dia mengasih kepada satu anak maka dia kasih ke semua anaknya. Sehingga itu menumbuhkan berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, ini sebetulnya sudah habis nih waktunya nih. Saya agak cepat. Kemudian yang ketiga adalah seseorang menumbuhkan sifat targhib dan tarhib. Dan ini cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Seseorang menumbuhkan sifat targhib, memberikan motivasi kepada seorang anak, dan juga at-tarhib, ya, memberikan ancaman kepada anak tersebut ketika dia melakukan kesalahan. Memberikan motivasi, memberikan penyemangat ketika anak tersebut melakukan sesuatu yang baik. Ya. Jangan anak tersebut dicuekkan. Datang, bah, lihat tipang tulisan ulun bagus lah. Bah, tulisan kayak kacak ayam tuh bagus lah jabahnya. Ya. Atau sang anak tersebut ya melakukan sesuatu, maka pujilah anak tersebut. Pujilah anak tersebut, dan itu cara yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada anak-anak. Ya. Pujilah anak tersebut. Jangan seseorang tidak memuji anak-anaknya. Kalau bisa dikasih hadiah. Nak, ikam kalau hafal Quran juz 30, abah berikan sepeda. Ya. Kalau anaknya hafal, maka belikan. Ya. Tepati janji kita. Jangan sebagian orang tua berpikir, bah ustadz nenek mengajari anak kita kada ikhlas. Kelanakan itu kada paham ikhlas kada ikhlas, ya. Belum paham dia masalah ikhlas dan tidak ikhlas, ya. Ada sebagian orang tua kadang-kadang kayak itu, ya, amun kayak itu teteh anak kita nanti kada ikhlas beribadah. Amun kayak itu teteh anak kita kada ikhlas dalam sholat. Enggak. Itu bukan masalahnya. Jangankan itu, yang tua aja kalau dipuji pasti himung, ya. Jangankan itu, yang sudah kakek-kakek aja kalau bininya memujinya pasti himung, ya. Apalagi bapak-bapak, apalagi anak pasti dia akan senang dipuji. Makanya dalam Islam seseorang untuk mentarghib. Dan juga di sisi lain disuruh tarhib, ya, memberikan ancaman, memberikan hukuman ketika dia melakukan kesalahan. Makanya di dalam hadis tadi yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kata Nabi SAW, pukullah anak tersebut ketika dia berusia 10 tahun, ketika dia tidak mau sholat.
Maka orang tua pun ketika dia memberikan hukuman karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Ada sebagian orang tua kadang-kadang melihat anaknya nakal, dipukul. Ya. Dia memukulnya karena syahwat, bukan karena Allah dia memukulnya. Maka ini tidak boleh, ini berdosa. Berarti Anda berbuat zalim kepada anak Anda. Berdosa, tidak boleh. Orang memukul, dia pukulnya karena Allah. Ketika dia memukul anaknya tidak sholat, dia pukul karena Allah. Dan pukulannya bukan pukulan yang menyakitkan. Ya. Bukan pukulan yang menyakitkan. Ada sebagian orang tua kadang-kadang mukul muka anaknya lah, ya. Kadang-kadang ditarik anaknya lah, dicubit dan semisalnya, ya. Ini pukulan yang tidak benar dan Anda berdosa. Berbuat zalim terhadap orang yang lemah. Nabi SAW menyuruh memukul tersebut dalam rangka mendidik. Ini kalau dalam bahasa orang-orang pendidikan adalah emosi yang terkontrol. Ya. Seorang melakukan emosi tapi dia terkontrol. Maksudnya adalah dalam rangka mendidik. Bukan tidak mendidik. Silahkan seorang memukul anaknya tetapi dengan emosi yang terkontrol. Bukan dia memukul karena syahwat, tapi dia menginginkan kebaikan kepada anak tersebut. Kemudian yang keempat, ya, hal yang dilakukan oleh seseorang tua, ya, dalam mendidik anaknya adalah orang tua tersebut, ya, mencarikan teman yang baik bagi anak, memilihkan teman yang baik bagi seorang anak. Karena Nabi SAW mengatakan ar-rajul ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung pada temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka hendaklah seseorang, kata Nabi SAW, melihat kepada siapa dia berteman. Maka orang tua juga harus pintar dia menyeleksi teman anaknya. Kalau dilihat teman anaknya kurang bagus, maka putus hubungan berteman dengan orang itu. Maka carikan teman yang baik bagi anaknya. Karena lingkungan itu luar biasa mempengaruhi anak tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, masalu jalisus salih wasu kama hamilul mis wa nafhil qir. Kata Nabi SAW, permisalan, ya, teman yang saleh dan teman yang jelek adalah seperti pemisalan orang penjual minyak wangi dan pandai besi. Sebagaimana kita nggak beli minyak wangi tapi berteman dengan orang penjual minyak wangi, maka kita akan kecipratan wanginya. Walaupun kita tidak membeli minyak wanginya, walaupun kita tidak menjual minyak wangi tersebut akan kecipratan wanginya. Seperti itu pula ketika teman itu jelek, ya itu sebagaikan pandai besi. Ya. Walaupun kita bukan pandai besi, tapi kita akan kecipratan baunya. Maka teman itu sangat penting, ya, dalam mempengaruhi kehidupan sang anak tersebut. Maka orang tua harus pintar dia menyeleksi temannya. Kemudian yang terakhir, ya, seorang tua hendaknya, dan ini harus, ya, mencarikan sekolah yang baik bagi anaknya. Mencarikan sekolah yang baik bagi anaknya. Maka ini kewajiban, ya. Maka kalau Anda, ya, carilah sekolah yang terbaik bagi anak Anda. Jangan Anda pelit, ya, di dalam masalah uang. Kalau Anda mampu, maka carikan sekolah yang terbaik bagi anak Anda. Carikan guru-guru yang bagus bagi anak Anda sehingga dia menjadi anak-anak yang soleh. Dan orang tua harus percaya kepada sekolahan ketika dia menitipkan anaknya. Dan ini harus ditumbuhkan sifat percaya kepada sekolah yang kita titipkan anak kita. Karena pada asalnya di sekolah tersebut adalah guru-guru yang baik. Pada asalnya di sekolah tersebut ada pendidik-pendidik yang baik. Dan kita harus berhusnudzon kepada sekolahan tersebut. Jangan orang tua ketika mendidik anaknya, menitipkan anaknya kepada sekolah yang ada timbul suudzon terus. Anaknya sedikit aja masalah langsung, wah ini kenapa sekolahnya kada bujur, ini enggak. Hendaknya seseorang berhusnudzon, berbuat baik. Kadang-kadang subhanallah Bapak Ibu, kadang-kadang akibat majunya teknologi semacam ini, hal yang sederhana menjadi besar. Hal yang masa sepele menjadi besar. Contoh misalnya, sering kita kadang-kadang akibat media sosial ini memiliki pengaruh yang besar. Contoh misalnya, masalah sering kita dengar istilah bully semacam ini. Ya, bully-bully di sekolah ini lagi tren. Ya, sering di sekolah-sekolah itu bully-bully. Di media sosial, kalau Anda baca, ya, di media sosial ataupun di TV, bully ini ada suatu ibaratnya kalau ada sekolahan itu ada bully, ini sekolahan yang luar biasa kada bagusnya. Ya. Padahal kalau pian ingat masa kita bahari, bully itu apa orang kita bahari? Besambatan. Ya. Siapa yang ada besambatan bahari di sekolahan? Pasti besambatan orang bahari sekolahan. Tetapi digoreng oleh media sosial, besambatan ini adalah emang ini sesuatu yang tidak baik. Ini sesuatu yang tidak baik. Tetapi maksud ana, hendaknya seseorang itu menyikapi masalah itu dengan profesional, ya, tidak berlebihan. Mulai bahari, ya, besambatan ini ada, tapi bahasanya sekarang dibahasakan apa?
membuli dan semisal. Sehingga ada sebagian orang tua, kadang-kadang saya baca itu, Ustadz nih kenapa sekolahannya nih membuli-buli aja? Karena kawakah dilarang bully. Padahal penyakit ini mulai di zaman dulu ada. Jangan zaman kita, zaman Nabi pun ada membuli semacam ini. Ya. Nabi dikatakan sahir, Nabi dituduh oleh penyihir, Nabi dituduh majnun, orang gila. Sudah ada zaman Nabi SAW. Tetapi kadang-kadang dibikin sesuatu apa? Sesuatu image yang sangat buruk, ya, berarti ini kada berhasil sekolahannya tidak berhasil dalam mendidik anak. Ini salah. Padahal sampai ini jangan ada orang disambatnya mulai lagi halus sampai gana terlekat, ya, gelarnya amat pincang, ya, Allah alam, ya, mungkin ada semacam itu, ya, gelar sampai gan. Dan ini sebetulnya hal yang biasa, kenakalan yang biasa, dan itu bisa diatasi, bukan menjadikan, ya, hal ini menjadi besar. Makanya ini penting orang tua itu juga memiliki rasa percaya terhadap sekolah yang dia titipkan. Karena pada asalnya kita itu berhusnudzan, bersangka baik kepada sekolah yang kita titipkan. Karena pada disitulah ada pengajar-pengajar, pendidik-pendidik yang baik dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah sedikit, maka tindak lanjuti, sikapi dengan sikap profesional. Ya. Sikapi dengan seseorang, ya, berjiwa hikmah dalam menyikapi sebuah permasalahan. Jangan ada sedikit masalah, sedikit kasus, cengeng orang tua tersebut, ya, cengeng, curhat kemana-mana, ribut kemana-mana, pengguyuban rame, ya, langsung, ya, apa macam. Padahal masalahnya masalah yang sepele. Bahwa Ustadz ini menggampangkan masalah, enggak. Setiap masalah itu ada porsinya. Setiap masalah itu ada porsinya. Tetapi kadang-kadang saya melihat, ya, ada masalah yang sederhana akibat media sosial yang begitu dahsyat menjadi masalah yang sangat besar. Ini permasalahan yang ada sekarang ini. Permasalahannya sebetulnya simpel, sederhana, bisa diselesaikan dengan cepat, tapi akibat media sosial ini ibarat dosa yang tidak terampuni. Ibarat sebuah perbuatan yang luar biasa. Ini keliru. Ya, ini keliru. Maka kita harus menanamkan. Ya, contoh semacam tadi bully. Bully ini ini tidak benar. Tapi apakah ini sesuatu yang sangat besar? Nanti Ustadz mentalnya rusak, ini apa macam. Mulai bahari orang bersambatan kadang-kadang apa-apa. Ya, mau keadaan apa-apa. Tapi ini adalah sebuah penyakit, ya, sebuah penyakit yang harus diatasi, ya, harus kita carikan solusi. Tapi bukan sesuatu yang sangat besar, yang dibesar-besarkan, sehingga ada sebagian orang kadang-kadang ini merupakan dosa yang tidak terampuni. Maka hendaknya orang tua itu bersikap bijaksana, bersikap profesional dalam menghadapi sebuah masalah dan percaya terhadap sekolah yang dia titipkan anaknya. Karena disitulah pengajar-pengajar yang dia yakini bahwasanya mereka mendidik karena Allah Subhanahu wa taala, mereka betul-betul menjalankan amanah karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita memiliki sikap semacam ini. Dengan itu, seseorang menjadikan hidupnya, hatinya tenang, tentram, damai ketika dia menitipkan anaknya kepada sekolah tersebut. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab, ya, silahkan. Ada tanya jawab mungkin sekitar 15 menitan, silahkan. Kalau ada yang bertanya dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, silahkan. Ada yang bertanya, silahkan ibu. Silakan. Itu ada yang bertanya, silakan. Bisa juga pakai mic kalau ada mic di belakang. Ibu-ibu juga bisa pakai mic kalau mau. Baik. Ini ada